Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Penggawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan aku mengalami usia tua. Aku akan mengalami usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan mengalami penyakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan mengalami kematian. Aku belum mengatasi kematian. Sebuah kalimat perundungan yang mana para bijaksana sering mengingat di dalam kehidupannya di setiap harinya, di mana ketidakkekalan adalah sifat yang mutlak, di mana ada kondisi yang muncul di sebuah dunia, muncul dan lenyap, timbul dan tenggelam adalah sifat daripada segala kondisi yang ada di dunia ini, bagaikan matahari yang muncul di siang hari dan tenggelam di malam hari. Segala kondisi yang ada di dunia ini muncul dan musnah kembali. Para makhluk kehidupan yang ada di dalamnya, yang terikat di dalamnya, takluk dan tunduk oleh sifat daripada ketidakkekalan tersebut. Dimanapun setiap makhluk yang muncul di setiap kondisi, mereka akan kembali dan terus-menerus berulang hingga mereka mencapai pada suatu titik yang telah musnah daripada hasil karma yang telah mereka perbuat. Setiap makhluk dimanapun mereka berada di dunia ini maupun dari yang luar angkasa, mereka semua mewarisi karmanya sendiri, terlahir dari karmanya sendiri, dan tunduk oleh karma mereka sendiri. Apapun karma yang mereka perbuat, apapun tindakan yang mereka perbuat, itulah yang akan mereka warisi. Karma gelap membuahkan hasil yang gelap. Karma terang membuahkan hasil yang terang. Karma yang gelap dan terang membuahkan hasil yang gelap dan terang. Karma yang tidak gelap dan karma yang tidak terang akan membuahkan hasil yang tidak gelap dan juga tidak terang. Ini adalah 4 jenis karma yang ada di dunia ini yang telah Sang Tathagata temukan. Lalu apa yang disebut dengan karma gelap menghasilkan sesuatu yang gelap? Di sini seseorang yang membangkitkan sebuah niat, kehendak melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang mengakibatkan sebuah penderitaan, maka setelah ia melakukan hal tersebut, dimanapun ia terlahir, ia akan terlahir merasakan penderitaan atas semua yang telah ia lakukan. Dimanapun ia terlahir, berkat kondisi-kondisi yang telah ia lakukan semasa lampau, berkat tindakan niat jahat melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan yang telah dilakukan, maka kondisi serupa yang akan ia dapatkan di kehidupan yang akan datang. Seperti halnya mereka, makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka. Mereka akan merasakan sebuah penderitaan akibat dari hasil karma gelap yang telah mereka lakukan. Lalu apa yang disebut dengan karma yang terang dengan hasil yang terang? Di sini seseorang membangkitkan niat dari ucapan, pikiran, dan perbuatan yang tidak mengakibatkan sebuah penderitaan. Maka setelah orang itu melakukan hal tersebut, dimanapun ia terlahir di kehidupan yang akan datang, ia akan merasakan sebuah penderitaan. Segala kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, ia akan tinggalkan tersebut. Lalu setelah
orang itu meninggalkan perbuatan yang tidak baik tersebut, maka ia akan terlahir di alam yang lebih menyenangkan. Seperti halnya para dewa-dewa yang sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak membangkitkan sebuah penderitaan, maka hasil yang terang akan didapatkan oleh mereka para dewa-dewa yang telah meninggalkan perbuatan jahat dan telah membangkitkan perbuatan yang tidak menyebabkan sebuah penderitaan. Lalu apa yang disebut dengan kama yang terang dan gelap dengan hasil yang gelap dan terang? Di sini seseorang membangkitkan kedua hal tersebut, baik niat, ucapan, pikiran, dan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, dan niat yang melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak menyebabkan sebuah penderitaan. Kedua hal itu mereka campurkan. Lalu orang ini yang telah membangkitkan kedua hal tersebut, dimanapun ia terlahir di kehidupan yang akan datang, maka orang ini akan terlahir di alam yang akan menikmati hal-hal yang menyebabkan penderitaan bagi dirinya dan hal-hal yang tidak menyebabkan penderitaan bagi dirinya karena kama gelap dan terang yang pernah ia lakukan. Seperti halnya manusia, dewa-dewa di alam rendah ataupun makhluk-makhluk di alam rendah daripada manusia. Mereka semua menikmati kedua hal tersebut, penderitaan dan juga tidak penderitaan. Lalu yang terakhir di sini adalah kama yang tidak gelap dan kama yang tidak terang. Apa yang disebut dengan kama yang tidak gelap dan kama yang tidak terang? Di sini seorang sudah berniat membangkitkan sebuah tekad untuk meninggalkan apa yang membuahkan kama gelap, apa yang membuahkan kama terang, dan juga apa yang tidak membuahkan kama gelap dan kama terang. Disinilah yang disebut dengan akhirnya daripada kama, berhentinya daripada kama, seperti sang Tathagata atau mereka yang telah mencapai nibbana. Ini adalah 4 jenis kama yang telah dibabarkan oleh sang Tathagata pada masa yang lampau, yang pada saat itu diajarkan kepada para murid-murid. Lalu terlepas daripada kama yang terakhir, yaitu kama yang tidak gelap dan kama yang tidak terang, yang hanya dimiliki oleh mereka yang suci. Ketiga jenis kama lain, yaitu kama gelap, kama terang, dan kama gelap dan terang. Ketiga jenis kama ini, siapapun, makhluk apapun yang telah melakukannya, yang memiliki hal ini, maka mau tidak mau ia akan membangkitkan sebuah siklus yang disebut siklus tumimbal lahir, yang terus-menerus berulang sampai mereka semua tadi berhasil melakukan jenis kama yang terakhir tadi. Dan bagi mereka yang masih terikat terhadap ketiga jenis kama yang ini, gelap, terang maupun gelap dan terang, maka mereka akan tunduk, mereka akan takluk. Takluk terhadap apa? Takluk terhadap usia tua, takluk terhadap sakit, takluk terhadap kematian. Dan mereka mau tidak mau harus menerima buah dari kama yang telah mereka lakukan. Tidak ada jaminan bagi siapapun. Tidak ada jaminan bagi mereka semua. 4 hal ini tidak dijamin bagi mereka, baik itu para petapa, baik itu para mara, brahma, dewa, dan makhluk lainnya. Ketika mereka semua terikat di dalam siklus dunia ini, tidak ada jaminan bahwa mereka yang lapuk tidak akan lapuk, bahwa mereka yang akan sakit tidak akan sakit, bahwa mereka yang akan mati tidak akan mati, bahwa tidak ada buah yang berbuah bagi mereka yang telah melakukan perbuatan jahat, buah bagi mereka yang telah melakukan tindakan yang tidak baik. Jadi tidak ada jaminan bagi mereka semua yang
masih terikat dalam siklus ini. Ketika mereka semua sudah terikat terhadap siklus ini, maka hal tersebut terjadi, yaitu setiap makhluk yang terikat di dalam samsara akan mengalami usia tua, mengalami sakit, mengalami kematian. Seperti yang saat ini kita semua sedang lihat, yang saat ini kita semua sedang rasakan, bahwa di berita-berita ribuan orang telah meninggal, ribuan orang telah terjangkit dari penyakit. Banyak dari mereka yang sudah ditinggalkan. Mereka yang ditinggalkan akan merasa bersedih. Mereka yang sedang mengalami penyakit merasa kecewa, merasa ketakutan. Mereka yang belum ditinggalkan merasa kecewa dan ketakutan, cemas, berharap supaya mereka tidak ditinggalkan. Mereka yang belum mengalami penyakit atau penyakit itu belum datang terhadap mereka, mereka berharap bahwa penyakit itu tidak datang terhadap mereka. Kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang saat ini terjadi di kalangan kita, yang saat ini terjadi di dunia ini, di mana-mana kekhawatiran, kecemasan, ketakutan menghampiri setiap individu. Kekhawatiran terhadap kematian, kekhawatiran terhadap penyakit. Namun bagi mereka yang sudah terbebas dari kesenangan indrawi, sudah terbebas dari kecintaan terhadap indrawi, sudah tidak merindukan kesenangan indrawi, maka kapanpun penyakit itu datang di dalam diri mereka, maka orang itu sudah tidak memiliki pemikiran di dalam dirinya bahwa tubuh ini akan meninggalkan, tubuh ini harus aku tinggalkan secepat mungkin. Karena mereka sudah terbebas daripada kesenangan indrawi, maka mereka tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan akan kematian. Namun bagi mereka yang masih memiliki kesenangan, kecintaan, kerinduan terhadap kesenangan indrawi, maka kapanpun penyakit itu datang di dalam diri mereka, maka di dalam pikiran mereka, tubuhku ini tidak akan lama akan kutinggalkan. Penyakit ini tidak lama lagi akan membuat diriku musnah. Maka karena ada pikiran seperti itu di dalam dirinya, maka muncullah kekhawatiran dan ketakutan terhadap kematian atau penyakit. Lalu ada lagi seseorang yang sudah terbebas dari kesenangan terhadap tubuh, kecintaan terhadap tubuh. Maka dimanapun penyakit datang menghampiri dirinya, maka di dalam pikirannya tidak ada lagi keinginan untuk mencintai tubuh tersebut, maka tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran kapanpun kematian atau penyakit itu datang menghampiri dirinya. Namun ada orang yang masih belum terbebas dari kecintaan terhadap tubuh, keinginan terhadap tubuh, kerinduan terhadap tubuh ini, maka kapanpun penyakit itu datang, maka muncul pemikiran di dalam dirinya bahwa tubuhku ini tidak lama lagi akan aku tinggalkan. Penyakit ini tidak lama akan menggerogotiku dan harus aku tinggalkan tubuh ini. Maka ketika muncul pemikiran seperti itu di dalam mereka yang masih memiliki kecintaan terhadap tubuh, maka muncullah kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan akan kesakitan dan kematian. Lalu masih ada orang yang sudah banyak melakukan kebajikan, sudah sering melakukan kebajikan, tidak banyak melakukan kejahatan, sering melakukan kebajikan dimanapun ia berada. Maka kapanpun penyakit itu datang menghampiri dirinya, maka tidak ada pemikiran lagi, oh aku belum melakukan kebajikan, oh aku banyak melakukan keburukan. Karena tidak ada lagi pemikiran yang mengganggu dirinya, maka kapanpun sakit datang menghampiri dirinya, maka
Ia tidak khawatir, tidak takut akan kematian karena ia telah melakukan banyak kebajikan. Namun ada orang yang masih belum banyak melakukan kebajikan, masih banyak melakukan tindakan yang buruk, masih banyak yang tidak mengerti tentang dhamma, maka kapanpun penyakit datang menghampiri dirinya, maka pikiran seperti ini akan muncul. Oh, aku belum melakukan kebajikan selama hidupku. Oh, aku banyak melakukan sebuah tindakan buruk terhadap orang lain selama aku hidup. Maka ketika pemikiran ini muncul, timbullah kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan ketika sakit dan kematian menghampiri dirinya. Lalu ada jenis yang terakhir, di mana seseorang yang telah menghilangkan keraguan-raguan terhadap dhamma, orang yang tidak ragu lagi terhadap ajaran daripada Sang Tathagata, maka kapanpun penyakit datang, maka kapanpun kematian menghampiri dirinya, tidak ada lagi pikiran di dalam dirinya keraguan-raguan terhadap dhamma. Karena tidak ada keraguan-raguan di dalam dirinya terhadap dhamma, maka tidak ada lagi ketakutan terhadap sakit atau kematian. Namun ada orang yang masih banyak meragukan tentang dhamma. Masih banyak keraguan-raguan di dalam diri mereka terhadap dhamma. Maka kapanpun penyakit itu muncul, datang menghampiri dirinya, maka muncul pemikiran di dalam dirinya. Oh, aku masih memiliki keraguan-raguan tentang dhamma. Aku masih tidak percaya terhadap dhamma. Karena pemikiran seperti itulah, maka ketika penyakit datang menghampiri dirinya, kematian datang menghampiri dirinya, muncullah ketakutan dan kekhawatiran terhadap kematian dan kesakitan. Banyak di antara kita semua di dunia ini yang sudah terbebas dari ketakutan terhadap kematian, namun masih banyak juga di antara kita yang masih takut terhadap kematian. Namun kedua orang tersebut, kita semua tentunya menginginkan hal-hal yang buruk segera pergi, hal-hal yang tidak menyenangkan segera pergi jauh meninggalkan kita. Semoga kita semua berharap bahwa hujan turun tepat pada waktunya, musibah pergi tepat pada waktunya. Kita semua dimanapun kita berada, baik yang sudah tidak takut terhadap kematian maupun yang masih takut terhadap kematian, baik yang berada di dunia ini maupun yang berada di luar angkasa. Maka dari itu kita semua, mari kita menghormati Buddha, permata mulia yang tiada taranya, yang merupakan guru para dewa dan manusia, yang patut kita hormati. Semoga hal-hal yang membahagiakan akan menghampiri kita semua. Mari kita semua yang berada di sini, yang berada di sana, yang baik di dunia ini maupun dari luar angkasa, mari kita semua menghormat pada Dhamma permata mulia, guru para dewa dan manusia, Sang Tathagata yang tiada tandingannya. Semoga kebahagiaan akan datang pada kita semua. Mari kita semua yang berada di sini, baik yang di dunia ini maupun di luar angkasa, mari kita semua menghormati Sang Tathagata, guru para dewa dan manusia yang dijunjung oleh semua dewa dan manusia. Semoga berkat kebenaran ini, kebahagiaan akan datang pada kita. Yanida putani sama gatani, humani wa yani wa antalike, Tathagatang dewa manusa pujitang, budang, damang, sanghang, nama sama swati hotu, sabesata sadahuntu awera sukajiwino, sabesata bawantu sikitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.